Baik, selamat malam Pak dan juga teman-teman. Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar industri perjalanan wisata. Sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Terinanda Tunmo, biasa dipanggil Nanda. Saya dari jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada beberapa poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa itu pariwisata, jenis-jenis perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, lingkup perjalanan BPW atau biro perjalanan wisata, fungsi departemen operasional, dan yang terakhir yaitu fungsi operasional departemen. Baik, langsung saja kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu apa itu pariwisata. Nah, menurut Nations World Tourism Organization tahun 1993, pariwisata adalah kegiatan bepergian dan tinggal di luar lingkungan biasa selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut. Pariwisata dapat dilakukan untuk tujuan liburan, bisnis, atau tujuan lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan dan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis perjalanan wisata. Nah, jenis-jenis perjalanan wisata yang pertama yaitu business travel, perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua yaitu leisure travel, perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya, untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, dan adat istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu individual travel, perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk dalam poin yang ketiga yaitu biro perjalanan wisata. Fungsi umum dari biro perjalanan wisata yaitu biro perjalanan wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Oleh karenanya, BPW atau Biro Perjalanan Wisata berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Yang kedua, fungsi khusus dari Biro Perjalanan Wisata yaitu yang pertama, Travel Bureau sebagai intermediary atau perantara. Travel Bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier. Untuk kepentingan wisatawan, ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan, itinerary yang baik, termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar dan restoran, pertunjukan, dan lain-lain. Yang berikut, Travel Bureau sebagai organisator. Travel Bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier, perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerja, menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan.
Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali. Atau as the tourist conquered, the product converts the complete experience from the time he leaves home to time he returns to it. Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Baik, kita akan masuk dalam poin yang kelima, yaitu agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata, badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Yang pertama, yaitu menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut, udara. Yang kedua, mengurus dokumen perjalanan. Yang ketiga, menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Dan yang terakhir yaitu menjual paket wisata yang dijual oleh BPW atau Biro Perjalanan Wisata. Baik, kita masuk dalam poin yang ke-6, yaitu lingkup perjalanan BPW atau Biro Perjalanan Wisata. Fungsi pemasaran. Yang pertama, making sales calls, menghubungi customers dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua, advising clients, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata. Yang ketiga, transmitting information, menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang keempat, planning and carrying out promotional company, merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Yang kelima, analyzing clients and maintaining passenger name records, PNRs, menganalisis dan memelihara PNRs. Yang keenam, maintaining correspondence, memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Yang terakhir yaitu orders, lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Kita masuk dalam poin yang berikut, yaitu fungsi departemen operasional. Yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Yang kedua, writing tickets, menerbitkan atau isu tiket. Yang ketiga, booking page, mengupayakan peluang pemesanan tour maupun tiket. Yang keempat, maintaining and controlling airline ticket stock, menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Yang kelima, keeping tariffs up to date, menjaga agar informasi tarif selalu up to date atau terbaru. Yang keenam, designing package tours, merancang paket wisata baik untuk ready-made tours maupun tailor-made tours. Yang ketujuh, preparing quotations dan agent tarif, menyiapkan penghitungan harga untuk keperluan produk khusus, agent tarif dan atas pesanan. Yang berikut, receive dan proses reservations, menerima pemesanan jasa dan melakukan proses
penyiapan layanan ke supplier atau transport, hotel, restoran, dan lain-lain. Yang berikut, analyzing, boxing, and execution, menyelesaikan proses akhir pemesanan jasa dan pelaksanaan layanan jasa. Yang terakhir yaitu filling, mengarsipkan dokumen perusahaan. Baik, poin yang terakhir yaitu fungsi operasional departemen. Yang pertama, bookkeeping and accounting, melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua, billing, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Yang terakhir yaitu budgeting, merencanakan anggaran perusahaan. Baik, sekian presentasi saya pada saat ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih.